Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa idlalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ta'ziman li sya'nihi. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-hadi ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim ala abdina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa a'wanihi. Amma ba'du. Ayuhal muslimun, usikum wa iyyakum Allah azza wa jalla wa tamassuk bi hadzal din tamassukan qawiyyan. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawna al-jahim, summa la tarawna 'ainal yaqin, summa tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Jemaat-jemaat rahimakumullah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW yang telah membawa kita pada alam berkebajikan dan alam yang telah menerang. Jemaat rahimahullah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang hidupnya berjima dan harta dan terus mencari harta, mencari kedudukan dengan cara-cara yang berdasarkan oleh agama dan hukum. Banyak orang yang sudah memiliki harta yang berlimpah tapi masih merasa kurang dalam hidupnya. Ada orang yang sudah punya jabatan yang tinggi masih merasa kurang dan terus ingin mencari jabatan-jabatan yang lebih dari itu. Dalam agama Islam, sifat seperti ini disebut dengan tamak. Tamak Allah merasa dirinya tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki saat ini. Bahkan Rasulullah menggambarkan jika seandainya manusia itu diberikan sebuah lembah emas, maka dia akan merasa kurang dan ingin memiliki dua lembah emas berikutnya. Tamak adalah kecintaan yang berlebihan terhadap dunia yang membuat seorang tamak melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara-cara yang tidak terpuji dan cara-cara yang melawan hukum, baik hukum agama maupun undang-undang yang berlaku. Sama ada salah satu sifat tercela yang sangat dimungkinkan untuk dimiliki oleh semua manusia, karena banyak manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya dan selalu menginginkan hal lebih dari apa yang mencapainya. Tamak kebiasaan buruk yang membuat seorang menjadi rakus, dan biasanya tamak sering diikuti dengan sikap atau sifat serakah. Dan keserakahan tidak selalu tentang bagaimana mencapai kekayaan yang dia inginkan. Keserakahan juga bisa dalam bentuk keinginan dalam bekerja, seperti mendapatkan posisi yang lebih tinggi, atau keinginan untuk mengkonsumsi hal-hal yang haram. Tidak cukup dengan apa yang diperoleh dengan cara-cara yang halal, tapi terus berusaha mencari harta dengan cara-cara yang halal. Ketamakan dapat menghancurkan kita sebagaimana hampak menghancurkan kayu berkeping-keping. Orang yang serakah akan merasa tidak pernah membutuhkan Allah, tidak pernah membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Mereka menjadi sombong karena kekayaannya, sombong karena kepintarannya, sombong karena kemandiriannya, dan Islam tidak menyukai orang-orang yang tamak. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa la yamla afahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba." Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, kata Rasulullah, tentu ia menginginkan dua lembah emas yang lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau tidak pernah merasa puas selain sampai dia masuk dalam liang lahat dan mulutnya dipenuhi oleh tanah, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Muttafaqun alaih. Jemaah rahimahullah, dalam Al-Quran juga banyak sekali ayat
menjelaskan tentang sifat tamak. Dalam surah An-Nisa misalnya dalam ayat 108 Allah mengingatkan wasurru khairun wa uhdiratil anfus as-suhha wa in tuhsinu wa taqu wa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Tapi orang-orang yang rentan terhadap keserakahan, yang mementingkan diri sendiri, biar kamu berbuat baik dan beriman, maka Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah al-hibah, ketamakan terjadi karena manusia selalu memiliki keinginan yang tidak pernah puas, keinginan yang tinggi. Orang serakah selalu memiliki keinginan yang lebih dari apa yang dia capai saat ini. Karena perasaan mereka diikuti oleh keinginan yang tidak pernah berakhir. Mereka tidak pernah puas dan bersyukur. Mereka selalu berpikir bahwa apa yang sudah mereka miliki tidak pernah cukup. Sudah menjadi jenderal dengan gaji yang besar, masih merasa kurang dengan hartanya, sehingga tergiur untuk menjual narkoba misalnya. Sudah menjadi menteri dengan gaji yang juga sangat besar, masih kurang dengan apa yang dia miliki, sehingga masih melakukan korupsi dan melakukan proyek-proyek fiktif lainnya yang merugikan negara sampai triliunan. Sungguh suatu tindakan yang membuat hancur dirinya sendiri dan kelompoknya. Sungguh suatu perbuatan yang tidak terpuji yang akan merusak bangsa kita. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran bahwa harta benda itu merupakan fitnah, titipan, percobaan bagi manusia. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, insyaallah pahala yang besar. Surah At-Taghabun ayat 19. Jemaah rahimahullah, ketertarikan manusia pada kemewahan dunia merupakan perkara yang manusiawi dan normal dan sejalan dengan fitrah manusia. Hal ini tidak jelas selama hasad dunia masih dilakukan di jalan yang benar, halal dan tidak berlawanan dengan hukum. Rasulullah sangat mengkhawatirkan kita sebagai umatnya dengan hamparan dunia di hadapan kita. Ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu datang dari Bahrain membawa harta pajak yang dinamakan dengan jizyah yang berlimpah bagi kaum muslimin. Para sahabat mendengar kabar tersebut beramai-ramai menghadiri salat subuh bersama Rasulullah SAW. Selepas salat Rasulullah menoleh kepada mereka dan para sahabat menatap beliau, kemudian tersenyum ketika melihat mereka. Kemudian Rasulullah tersenyum ketika melihat mereka. Selanjutnya beliau bersabda, aku kira kalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang dari Bahrain dengan membawa sesuatu. Maka mereka berkata, benar ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, sambutlah berita gembira itu dan berharaplah mudah-mudahan Allah memudahkan apa yang kalian inginkan. Demi Allah, kata Rasulullah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah jangan-jangan kekayaan dunia ini dihamparkan atas kalian semua sebagaimana telah dihamparkan atas orang-orang sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba meraih kekayaan itu seperti yang mereka lakukan, dan akhirnya kekayaan itu akan membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan kaum-kaum sebelum kalian. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimahullah, para ulama menjelaskan bahwa tujuan Allah menjadikan harta sebagai cobaan atau fitnah bagi manusia adalah untuk mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang taat dan siapa di antara hamba-hambanya yang ingkar dan cenderung mengikuti hawa nafsunya terhadap dunia. Dan tentu saja Allah akan memberikan balasan pahala dan kenikmatan surga di hari kiamat kepada hamba-hambanya yang selalu berjalan di jalan yang benar dan selamat dari fitnah dunia. Sebagaimana Allah akan memberikan siksaan neraka kepada mereka yang telah memilih dunia melebihi akhiratnya. Bukan berarti dalam Islam kita dilarang untuk menjadi kaya. Bukan berarti dalam agama Islam kita tidak boleh mencari harta yang berlebihan, selama itu dilakukan dengan cara-cara yang benar yang sesuai produk hukumnya, maka itu sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dalam sejarah bagaimana banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang hidup menjadi orang kaya.
seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya raya dalam hidupnya, tapi mereka menghabiskan harta mereka untuk berjuang di jalan Allah. Mereka menghabiskan harta mereka untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk hanya keperluan keluarganya dan kelompoknya saja. Jemaah Jumat rahimahullah, lawan dari tamak dan sikap tamak adalah zuhud, qanaah, dan syukur. Kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah rezeki kita dengan cara yang wajar dan benar. Dalam surat Al-Asr misalnya sangat jelas digambarkan bagaimana bermegah-megahan dapat membuat manusia lalai hingga masuk ke liang kubur, dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala soal harta yang kita peroleh. Banyak manusia terlalu mencintai harta hingga lupa dengan bersyukur dan lupa untuk menahan diri dari perolehan harta yang tidak halal. Dalam Al-Quran disebutkan watuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan cintaan yang berlebihan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Jemaah rahimahullah, agama Islam membolehkan bentuk tamak yang baik. Ada tamak yang positif yang dianjurkan oleh agama Islam, itu tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah merasa sehat, dan kita terus meminta supaya diberi kesehatan. Kita sudah punya anak yang soleh, terus meminta kepada Allah supaya anak kita dijaga kesolehannya. Kita sudah punya jabatan yang baik, kita terus minta kepada Allah supaya kita dijaga oleh Allah dari amanah yang diberikan kepada kita. Kita sudah mempunyai rumah yang bagus, kita terus berdoa kepada Allah semoga rumah kita dijaga oleh Allah dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Ini adalah tamak yang positif yang dianjurkan oleh agama Islam. Sebagaimana Allah menyuruh kita berdoa dengan khaufan wa tama'a, wad'uuhu khaufan wa tama'a, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Tamak yang positif, yang mengharap terus akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh agama Islam, itu akan membawa kita kepada rasa syukur yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa terhindar dari perbuatan tamak yang membawa kita kepada kepuasan dan tidak pernah puas dengan apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jemaah Jumat rahimahullah, pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah mengharapkan limpahan kebaikan dunia dan akhirat, sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan agama Islam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qul lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arina al-haqqa haqqan wattiba'ah wa arina al-batila batilan wartinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna min la yanfa' min qalbin la yakhsha min nafsin la tasba' min du'a'in la yustajab laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.